pasangan yang super cantik itu kutukan atau pujian sih? Karena banyak banget nih komentar usil netizen yang mempertanyakan skill keren seorang Dustin Tiffany yang berhasil mendapatkan hati wanita secantik Dita Amalia. Apakah benar teori cowok humoris itu lebih menarik daripada cowok ganteng? Karena katanya nih, cowok ganteng itu hobinya cuma nyakitin. Tapi mau humoris ataupun ganteng, yang namanya jodoh mah di tangan Tuhan, Chay. Nah, kalau pemirsa setia Spill the Tea setuju nggak sih? Ada kualitas yang lebih penting untuk dimiliki seorang pria selain modal tampang dan humoris. Kira-kira apa sih? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Feby, gue tuh salut banget plus bingung ya sama cewek yang satu ini karena perhatiannya tuh bikin jadi heboh sama cowok-cowok zaman sekarang. Pasti ceweknya cantik banget ini, makanya bikin heboh cowok-cowok. Kayak kamu cantiknya. Masya Allah. Mau tahu nggak siapa? Siapa tuh? Kita sambut dulu ini dua laki-laki ya yang memberikan inspirasi begitu besar ya di layar kacanya pemirsa. Benar. Yang satunya ganteng banget, Benar. yang satunya tampan banget, yang satunya ya udah deh. Ada Dustin sama Ria. Tapi by the way buat pemirsa setia Spill the Tea, di hadapan kami sudah ada makanan-makanan dan minuman yang tidak akan kami makan dan minum tentunya. Karena masih bulan puasa, tetapi ini akan menjadikan inspirasi lah ya buat teman-teman. Menu berbuka karena di sini ada minuman, makanan, gorengan. Sekarang kita cheers dulu. Welcome to Spill the Tea. Aduh thank you banget loh. Jadi Dustin, ini lagi heboh banget. Kamu tuh sadar gak sih kalau istri lo tuh itu jadi omongan, jadi sorotannya netizen karena kok bisa Bener. yang ngangenin ini dapat perempuan yang tampakannya tuh Cakep banget. gue barusan lihat Instagramnya ya. Gue bilang ini beneran istri. Sorry ya maaf ya. Gue ngomong cantik banget. Bener. Cantik banget gitu loh. Tapi ya setelah sama Dustin aku nggak tahu kenapa malah makin glow up. Ih siapa tahu kalau bukan sama Dustin nggak makin glow up. Ya. Nah, ya, itu sebenarnya- itu sebenarnya pinter-pinter dia untuk mengolah. Mengolah karena dia itu dari semenjak pacaran udah hobi make up. Hobi make Hobi make up. Kita aja kalau mau jalan sama dia misalnya mau ke mall, 2 jam sebelum kita harus hubungi tuh lama karena gue sebelum lihat. 2 jam sebelum dia make upnya 2 jam. Oh oke. Begitu. Nah tapi sayangnya jadi mengundang komentar-komentar dari netizen. Komentarnya panas pula. Kita spill dulu ya. Oke. Kita spill dulu videonya. Tapi of konten being yang satu funny itu nggak The tuh? Art of Being Funny. Kata gua. Tapi itu siapa yang bikin judul The Art of Being Funny? Lu Itu, ya? Template ya? Template yang emang FVP di ini kan. Jadi kita ikut serta. Oh Iya, iya, iya. pas FVP gini, Iya. kok pas banget sama gua bikin lah gitu ya. Tapi penasaran banget ya kita lihat netizen berkomentar seperti ini. Apa tuh katanya Fab? Kata gua lo harus buka seminar sih Tin, sumpah bini lo glow up mantep banget soalnya, katanya gitu. Iya kan, maksudnya jadi komentarnya orang-orang tuh Bener. glow up banget. Bener. Gue personally aja ya, gue bertanya gitu. Lu tuh nggak takut ya punya istri, mohon maaf ya, iya. yang membiarkan si istri lu sendiri tuh glow up atau going to the next level sehingga makin cantik, makin seksoy, geboy, makin dandanan, nggak takut tuh Tin? Nggak takut sama sekali. Karena kenapa? Karena udah prinsip kita misalnya dia istilahnya kan suka make up dan lain-lain. Bahkan tadinya dia feminim banget dengan cara make upnya. Pas sekarang dia mencoba mengeksplor untuk menjadi kayak macam Latin. Akhirnya Kimi Kardashian apa gimana gitu kan? iya banyak yang bilang kok kayak Megan Fox memang benar dia Megan Fox. Tahu, Iya. tapi Fox yang mana tahu? Tahu yang tinggi. Pokoknya dia meganya saya Fox. Tapi yang sebenarnya juga yang banyak jadi pertanyaan netizen dan termasuk gue gitu ya. Lu tuh pakai apa itu? Opo-opo. Iya kan? Cuma maksudnya gue tuh lo hebat banget ya. Karena banyak juga cowok-cowok di luar sana. Apalagi cowok-cowok yang tampan-tampannya mungkin kayak Rian kali ya. Mereka kan kayak tertantang gitu. Halo Tin, lu tuh pakai apa? Ada aura apa lu di dalam sampai lu bisa ngedapetin? Justru harus banyak belajar karena sekarang itu banyak yang merasa dirinya ganteng akhirnya menggunakan si kegantengan itu dengan ya udahlah siapa juga gue bisa dapetin. Hello. Iya. Jadi semuanya ya muka ya kan Tin.
Jadi benar cerita-cerita di dongeng itu kita wujudkan dan aplikasikan menjadi nyata. Di sana di luar ada Beauty and the Beast. Iya, benar. Kalau kita Beauty and the Best. Oh, Beauty and the Tahu kan Beast. kenapa dia yang kami yang lain Iya, kan? iya. Tuh, ajarin banget hanya Rian kan. Ntar konsul di sampingnya. Iya, menurut Dustin jurus jitu. Apalagi untuk mempertahankan ya, maintaining tuh yang paling lebih susah. Kalau untuk pas pertama kali suka mau kayak dengan cara apa, Oh, itu lagi lucu-lucunya. wah itu bisa diusahakan. Benar. Tapi ketika dia oke, yes mau menikah sama kamu dan maintaining the marriage itu kan nggak gampang ya. Benar. Jurus jitu apa gitu? Dari apakah karena you are just being funny, karena memang lo lucu, apa gitu? Lucu kalau nyakitin juga nggak mau Kak. Iya benar Iya benar. kan? Itu juga sih. Jadi sebenarnya di rumah kita menciptakan suasana yang namanya fleksibel. Tidak ada batasan penekanan, selagi dia mau berkarya silahkan. Karya apapun kita dukung. Apalagi kan dia kan lagi suka banget makeup tutorial. Aku butuh ini, aku butuh ini. Kita pasti support beliau. Yang penting tahu batasan-batasan. kan, Tahu ya. batasan dan ya. apa-apa dia tahu koridornya. Ada yang bilang tuh maksudnya kalau it's better sama cowok yang humoris dibandingkan yang ganteng. Nanti takutnya yang ganteng malah tadi Feby bilang lu gampang ngebohongin, gampang menjajahnya mungkin atau gampang ninggalinnya. Iya kan? Ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi menurut kalian, coba gue mau tahu dulu dari Rian, dari your POV gitu melihat ini yang jadi rame. Menurut Rian seperti apa? Tergantung ya, kalau misalnya dilihat perbedaan antara humoris dan ganteng, memang cewek-cewek sekarang tuh banyak banget suka yang sama humoris, nggak hanya ganteng ya. Tapi kalau ganteng tergantung dulu, memang mungkin kayak dibilang sama kakak tadi, ganteng itu gampang ninggalin, gampang, banyak lah. Kalau ganteng tuh punya kelebihan untuk saya mena-mena lah kita bilang, tapi tergantung Kak, zaman sekarang kan nggak semua orang seperti itu. Tapi anyway, maksudnya gue tuh in positive way, gue juga lihat Rian itu kan adalah sosok pria yang soft spoken. Kita lihat denger Iya, dong, bener. lo udah ganteng, udah gitu soft spoken banget. Dan menurut gue sebenarnya gampang banget seorang Rian itu bisa membuat perempuan kelepek-kelepek ya. Ya dong. Benernya, kalau untuk menjual tampang aja ya. Tapi kalau lo, kan ini single sama single ya, coba gue tanya. Lo enggak dong, bener gak kata-kata gue? Enggak. Oh enggak ya. Nah orang seperti lu gitu, seperti Rian, apa sih kriterianya dan apa sih yang lo doain after long journey yang udah pernah dijalanin dan sekarang ini being single, apa tuh? Oke, kalau misalnya kriteria mungkin kita bahas ke doa dulu ya. Karena sekarang kan aku tuh udah punya anak ya Kak. Alhamdulillah udah Cewek mau- cantik. Udah mau 4 tahun, jadi aku lebih banyak doa tuh ke anak dulu. Dan insya Allah sih kriterianya nggak gimana-gimana. Yang pasti mau nerima, karena nih insya Allah kalau emang berjodoh dan ada jodohnya, dia dapat sepaket langsung 2 nih sama anak. Jadi yang pastinya nerima anak aku dulu Kak. Yang mau Harus mengayomi itu anak dong aku. ya, iya. Dan insya Allah misalnya diberikan rezeki punya anak lagi dan bisa imbang lah antara anak kandung dengan anak sambungnya, seperti itu sih sebenarnya. Tapi Bener kriteria yang nggak? tadi disebutin udah ada belum tuh? Ah, Iya kriteria, Karena kriteria. kan kalau aku dengar di luar ya, kayaknya tuh dia tuh sosok yang gimana gitu kalau kedengarannya. Karena aku secara personal sosok aku yang juga- gimana Kak? Sosok yang Iya. gimana? Iya karena digosipin sama ini, sama ini, sama ini. Semuanya sama ini, cantik-cantik. gitu. Alhamdulillah. Maksud, Tapi ya nggak salah juga sih Kak, karena kan masih single dan masih mencari yang Ya, of terbaik. course. Benar-benar. Apalagi udah pernah gagal. apalagi. Iya. Harus Ah. banyak diambil pelajaran lah dari kegagalan kadang fisik tersebut. cantik juga. Pokoknya intinya yang bisa baik-baik aja lah intinya. Yang pasti paham agama juga. Karena kan ya kita berharap pernikahan itu Long ya, journey seumur ya. hidup Seumur kan. hidup. Kita juga maunya gitu dari sampai awal. sesurga kan. Iya, tapi ya takdir berkata lain ya. Bener nggak Kak Feby? Bener. Iya kan? Jadi intinya kriterianya tuh yang bisa mengayomi pastinya. Untuk kedepannya ya, bukan membahas yang belakang tapi untuk kedepannya. Dan ya yang pastinya agama juga
baik karena kan bakal mengurus anak nantinya. Menurut kalian berdua nih ya, kualitas laki-laki kayak apa sih yang harusnya kalian punya? Ya, benar. Apalagi Rian sekarang ini ya yang single. Kualitas apa tuh yang harus paling dijaga, yang akan ditunjukin sama si perempuan ini untuk dideketin gitu? Bener. Apalagi zaman sekarang tahu sendiri ya. Coba dari Dustin dulu deh. Kalau laki sebenarnya itu percaya diri dan udah punya feeling bahwa dia klik sama kita. Kalau kayak gitu udah klik sama kita, percaya diri, deketin. Terus harus dapat keputusan laki harus iya atau enggak Oh gitu. bisa ngambil keputusan. Hari itu juga. Jangan diulur-ulur karena kita akan melihat bagaimana dia yakinnya balik ke kita. Sebagaimana gitu. Oh jago nih Jadi biar Tahu kan? klik tuh maksudnya klik transfer apa gimana? Kalau dari Rian, menurut Rian gimana? Kualitas apa yang harus ditunjukin gitu? Yang kayak ke Dustin bilang tuh bener ya, karena laki-laki tuh emang harus tegas kalau iya, kalau enggak. Tapi yang intinya mungkin saya juga harus banyak belajar. Udah mencoba untuk sangat mengayomi, mungkin harus lebih banyak belajar lagi ya. Mungkin banyak kurangnya, tapi udah bener. Tegas, mengayomi, terus berkomunikasi yang baik dan harus klik sih. Karena kalau misalnya nggak klik itu bisa Chemistry-nya harus terjadi beda pendapat dan itu membuat hal-hal yang nggak baik ke Laki-laki depan. harus tegas, tapi banyak banget loh zaman sekarang perempuan-perempuan itu yang lebih dominan. Benar. Ya kan? Berani nggak Jadi kalian? kadang laki tuh mikir di saat gue mau tegas, tapi bini gue maunya si suami mau A, dia mau B. Ya udahlah daripada ribut, gue ngikut bini Ngalah. aja lah. Akhirnya jadi kayak gitu kan. Bener, kebanyakan gitu. Yang at the end akhirnya nggak bagus hasilnya gitu Iya, loh. iya. Dustin, istri lo tuh ada dominannya atau memang bener-bener following, Yang nurut, ngikutin lo banget suami gitu? Suami bilang apa? Ada yang benar-benar ngikutin ada yang kita hasil dari komunikasi. Diskusi. Oh, tapi nggak pernah ngelawan ya? Ya Pernah nggak ngelawan misalnya? Nggak bisa, gue maunya, contohnya misalnya kecil, gue maunya cantik, rambut gue maunya panjang, padahal lo misalnya sukanya pendek. Pendek. Karena kan kadang-kadang di rumah tangga hal Bener. kecil Justru jadi itu. besar. Pernah Bener. nggak ada pertentangan-pertentangan dari istri lo yang cantik itu? Nah iya hal-hal yang kecil kayak gitu, yang tadi kayak misalnya rambut aku dipendekin ya, kayak jangan dah panjangin ya. Besok-besok gimana saran kamu, mending tetap panjang apa pendek? Panjang kalau menurut aku, besoknya udah pendek. Panjangin selantai. Besoknya udah apa? Besoknya udah pendek. Oh, besoknya udah pendek. Oh, besoknya udah Tetep pendek. akhirnya. Iya. Enggak, aku bilangnya 2 cm kok gitu kali ya. Nah, by the way kamu juga pernah nge-spill kan kayak kenapa istri kamu ini bisa bahagia nikah sama kamu? Ya kan? Nah, sekarang aku punya ini foto-fotonya. Kita spill dulu foto-fotonya. Ya tuh. Apa itu dibeliin apapun yang aku mau. Oh, Ada itu terus kecil ya. banget tulisannya. Ada laki-laki yang selalu nggak mau aku kepikiran atau sedih. Iya. Jadi akhirnya dia ngerasa tempat curhat udah ke saya aja. Tapi sebenarnya emang kayak gitu gak sih kalau misalnya kita udah punya pasangan yang klik, yang bisa diajak diskus, even kita gibah pun tuh sama pasangan sebenarnya. Daripada di luar gitu nongkrong sama temen-temen, gak berfaedah, beta sama pasangan sendiri sebenarnya. Itu sangat sangat relate. Emang pasti ke kita, terus misalnya ada cerita temen, pasti nyeritanya ke kita juga. Ya kan? Bener. Karena lebih aman juga, karena nggak didengerin biasanya sama laki ya kan kayak gini, oh Dan iya gitu. Di rumah kita komunikasinya misalnya di bawah, kita di atas nggak pakai handphone, tapi pakai HT. Kita pakai HT juga. Pakai HT. Ini HT yang Oh HT, sugan teh HT nu iya. Iya, walkie-talkie. Ngapain say? Supaya pada saat misalnya Ya udah sih Bella lagi main gitu loh dia. James Bond. Ya, kita lagi live streaming, terus dia di bawah. Biasanya kalau live streaming handphone kita tinggal tuh, nggak terlalu di iniin. Jadi kalau gituan suaranya auto langsung masuk. Tapi bener komunikasi mau pakai HT juga harus tetap. Boleh berdua sama istri lo kayak ngeronda ya. Gini, awalnya gini, monitor kamu di mana? Gitu dulu. Yang Gue makan jadi kayak ganti. pengen main ke rumah lo. Tapi bener komunikasi dijaga. Komunikasi Karena kalau komunikasi hancur bisa. Yang ada apa sih diem-dieman itu yang kita buat ngeganjel. Itu silent treatment. Selain treatment nggak boleh. Makanya gue bisa. Sabar ya Feb, Sabar, Kak, sabar. Jadi berarti menurut Dustin tuh adalah di dalam sebuah pernikahan lu sebagai cowok, lo harus nurutin banget dong banyaknya kemauan istri. Banyaknya nggak serta merta.
ada yang namanya batasan-batasan gitu. Yang penting kita setiap bulannya pasti ngejatahin istri dan itu silakan lu pakai, kita nggak akan otak-atik. Ya buat lo happy deh tuh ya. Yang buat lo Skincare, buat Mau apa, make up, beli Iya. baju deh tuh. Benar, terserah. Dan gimana dia pintar ngolahnya. Dustin, gue ada pertanyaan satu ya sebelum kita masuk pembahasan yang baru. Lu tuh juga kelihatan very happy, lu seneng banget punya istri yang glow up. Lo, tadi gue udah tanya lo takut apa enggak. Tapi yang lu siasati di dalam rumah tangga, lo tuh setegas apa sama istri lo ini? Oh, setegasnya kalau misalnya hal yang kita mau sampaikan ke dia kadang harus lakuin langsung gitu. Kalau dia sampai nggak ngelakuin? Sampai nggak ngelakuin berarti teledor. Kalau dia teledor? Kalau teledor kayak ada ngambek dikit lah sayanya. Oh, nah ketika ngambek itu terjadi apa yang dilakukan istri lo? Nah itu agak silent treatment. Tapi silent treatment Biar kita nggak meledak dulu mungkin. jangan sampai sehari. Kita akan tahu siapa nih yang salah. Itu otomatis dia sadar maafin duluan. Oh berarti untuk cooling down dulu ya. Tapi menurutku ya salah satu keberhasilan seorang laki-laki itu bisa dilihat dari perempuannya sih. Kalau perempuannya makin glow up, jadi nggak sakit-sakitan, itu menurutku laki-lakinya berhasil. Tapi by the way, lo tahu dong sampai Tahu lagi heboh banget, Kak. apa? Lagi heboh itu. Hebohnya apa coba lo cerita? Ya Allah diancam katanya. Bu, ini naik lagi ya? Naik lagi dia. Padahal kemarin kan kayaknya udah adem-adem aja loh aku pikir. Aku juga mikirnya adem aja terus tiba-tiba udah ada lagi berita yang satu ini ada postingannya Rachel ya. Postingan Rachel bilang kayak gini, lalu setelah itu semua dia datang ke hadapan gue saat gue staycation dan bilang bahwa temennya cewek ini mau membongkar aib gue dalam kurung yang gue nggak tahu apaan kalau gue nggak stop overheat ini. Terus dilanjuti komunikasi mantan gue ini emang jelek banget. Ini yang bikin kita pisah. Ego selalu gue turunin. Setiap kewajiban yang harusnya dia lakukan, gue penuhi itu semua karena gue capek. Co-parenting itu dua sisi. Marah tuh dia. Marah, netizen juga ngomong. Laki-laki itu tergantung pasangannya. Kalau pasangannya baik, dia akan baik ke mantan istri ya. Kalau nggak baik ya bisa ketebak sini yang baik. Nah, ini boleh debat sama gue kalau kayak gini ceritanya. Nggak juga ya. Istrinya baik, lakinya nggak mau bertanggung jawab atau misalnya nggak mau deket sama anak bisa juga. Lanjut ya Kak. Ya justru gue mau nanya, maka lu yang harus lanjut karena gue mau nanya sebenarnya hubungan lo sama mantan suami lo baik-baik aja kan sampai sekarang? Maksudnya in communication way atau membiarkan anak-anak untuk jalan sama papahnya itu semuanya Gini, lancar? kalau aku tidak pernah membatasi ya karena itu namanya papanya. Silahkan kalau mau ketemu, mau tidak silahkan gitu. Tapi sampai sekarang ya memang sangat jarang ketemunya. Gitu sih. Dan anak-anak pun kalau aku suruh, yuk kesana kadang aku yang nyodorin kayak udah deh. Kamu libur gak deh, pernah kalian nanya kesana, sama kalian kesana." mantannya langsung, lo gak inget anak-anak? Oh enggak pernah. Gak pernah? Karena itu urusannya dia sama Tuhan. Jadi nggak perlu aku sih. Oh, tapi anak-anak suka nanya gak sama lo? Enggak. Kok papa gak nyariin aku sih? Enggak. Aku itu tidak pernah mau menjelekkan bapaknya di depan anak-anakku. Anak, iya. Kalaupun dia tahu kejelekan ibu atau bapaknya, biarkan tahu sendiri. Jangan dari mulut kita. Aku tidak mau bikin dia itu benci terhadap salah satunya. Gitu. Pasti Rian juga kayak gitu kan? Iya. Pasti Iya dong, maunya ya pasti sudah gitu. Ya udah, yang penting anak tetap dapat kasih sayang kedua orang tuanya itu sih. Iya. Dan ternyata postingannya dari si Rachel itu ditanggapi dong sama Okin. Kita lihat ya. Kita Sama lihat. Mama Oki. Sama mamanya Okin, sorry. Sama mamanya Okin. Kita lihat ini dia. Panjang. Sampai ke orang tua. Tuh, Panjang. coba apa tuh? Rachel selama ini selalu aja bela kamu ke saya. Sekarang lihat kan Cel, siapa dia aslinya. Sadar ya Rachel, jangan main-main, kamu punya yang siap saya buka. Oh jadi mamanya Oki ini malah ngebela Rachel. Tapi juga dari cerita Rachel dan Okin ini ya, netizen tuh jadi kayak banyak untuk apa ya, mereka ngebanding-bandingin sama hubungan permantanan lainnya gitulah. Kita baca dulu ya. Ini netizen ya tentunya punya andil sekali. Ada yang bilang cuma Gading sama Gisel nih yang bisa jadi panutan walaupun udah divorce. Tapi nggak pernah tuh
berantem dari awal divorce sampai sekarang. Bahkan di saatnya Giselle kesebar pun, Gading masih support Giselle tahu gitu. Nah ini salah satu netizen yang bilang kayak gitu. Iya kan? Bener gak sih? Iya sih, kalau itu bener sih. Aku bener-bener lihat mereka itu jadi panutan juga sih. Karena maksudnya udah divorce, tidak pernah membuka aib masing-masing. Tapi maksudnya we can understand perpisahan pasti tidak indah. Betul. Gak ada perpisahan nggak ada. indah ya. Dan gak ada Pasti perpisahan yang baik-baik aja. Tidak ada perpisahan yang baik-baik aja. Tapi kita kembali lagi tadi yang di Rachel sama Okin. Ya. Kalau kita lihat dari Okin yang gak direstuin sama mamanya. Menurut Rian, bakal tetap maju atau mundur kalau semisalnya gak direstuin? Sebenarnya Kalau nggak direstuin Oke. tetap fight for it Iya. atau gimana? Ya tapi namanya juga perasaan ya, kalau orang tua itu nggak setuju, pasti kita kan ada penyampaian dengan cara yang baik nih. Kita kenalin lagi dengan cara yang baik ke calon kita sampai sehingga orang tua itu menerima dengan baik gitu. Karena kan Karena kita restu orang tua sebenarnya penting juga. Sangat penting karena ya kita pernikahan pasti walaupun mau gimana pun kita tetap butuh doa orang tua. Benar. Paus. Karena baik enggaknya memang itu dari doa orang tua. Setelah itu kita serahkan sama Allah. Jadi mau gimana pun itu selagi ada orang tua, tetaplah antara calon istri dan orang tua tuh harus berhubungan. Jadi baik, ketika gitu. kalau misalnya nih ya ini di kan Rian nanti gitu. Terus tidak mendapatkan restu dari orang tua, mundur. Ya nggak mundur juga, pasti ada cara lah. Pasti Allah pasti bakal nunjukin cara terbaik kalau kita ini niat beda baik. nih. Ini beda. Iya. Enggak, karena Beda gini. nih, karena kan ada yang gue nggak restuin, sorry nak, gue nggak restuin. Yes. Dia tetap ngikutin. Ya udah deh, kalau ibu apalagi Iya. dia bilang kayak gitu, aduh lebih baik gue mundur. Berarti kalau Rian enggak. Karena kan Cara lainnya seperti apa? Ini Iya, menarik nih. benar. Cara lainnya kayak gimana? Ayo deh. Kan yang- Pengalaman kata gue mah ini. Yang menjalani rumah tangga itu kita ya. Jadi kita pasti tetap minta doa orang tua sampai orang tua nggak setuju. Kalau emang ujungnya nggak setuju, berarti itu udah takdir Allah gitu. Kita mau bisa apa? Kita bisa paksain. Ya kita lihat ke depannya seperti apa gitu sih. Kecuali makin dideketin Makin baru deketin. ya. Pasti bakal ada jalannya sendiri nanti tuh. Pasti bakal tunjukin kalau emang itu jodoh kamu, Allah bakal nyatukan. Kalau enggak, pasti Allah bakal pisah. Oh berarti sama Rian dibawa ke sepertiga malam. Nah, itu dia. Iya kan? Kalau kita udah nggak sanggup mikirin kak, kita serahkan. Oh benar. Kalau nggak kita stres pasti. Benar Tapi itu. Justin dulu pernikahan lo direstuin dong sama kedua belah pihak kan orang tua. Direstuin. Tapi pada saat lamaran karena saya ngomong belibet dan lain-lain, saya diwakilin sama om saya buat ngobrol supaya gimana cara enaknya. Ngerinya kalau sama Camra muter-muter omongan saya. Makanya lu kalau kayak gitu lu catat dulu. Tapi ya, Din. tapi ya elah. yang harus Si kita Justin. yang kita harus appreciate banget orang tuanya dari bini lo Nah ya. itu paham apa yang dia omongin. Dari istri lo tuh orang tuanya sih luar biasa lo bisa bertamu lagi lamaran karena belibet akhirnya diwakili. Siapa? Nama istri kamu siapa? Dita. Dita Rizky. Dita, Dita. emang ya namanya pernikahan itu ibadah terpanjang ya. Jadi ini mah ya. Ya. Tapi hebat loh, gue tuh melihat sebenarnya malah di zaman sekarang ya, di dalam sebuah hubungan, apalagi lo memulai hubungan dari pertama, yang lo harus uji diri lo sendiri adalah menanyakan kepada diri lo sendiri apakah lo siap untuk menerima segala kekurangannya, berdamai dengan segala yang tidak lo bisa atau yang tidak lo bisa nikmati dari pasangan lo. Tapi beda lagi sama teman selebriti kita yang satu ini, ada Desta dan juga Natasha Rizky ya. Mereka tuh selalu terlihat adem banget ya di dalam hubungan mereka. Sampai Habib Fajar tuh bilang kalau cerai itu bukan berhenti mencintai tapi berhenti menyakiti. Kita spill dulu. I think that's a good quote ya. Dibilang apa tadi Cok? Cerai itu bukan berhenti mencintai Tapi berhenti menyakiti. tapi berhenti menyakiti. Itu sebenarnya kalau kita mendalami from those quotes ya, dari situ kita bisa paham bahwa di dalam rumah tangga itu pasti ada jalan cerita yang menyakiti. Cinta boleh mati tapi jangan menyakiti after that. Ya, Ya, betul. setuju nggak? Bener. Setuju nggak? Gimana Setuju. menurut Rian? Karena setelah pernikahan itu nggak ada lagi namanya cinta atau apapun itu ya, kayak awal-awal pacaran. Karena setelah menikah itu adalah melanjutkan hubungan yang sudah ditentukan ya, pastinya apalagi udah punya anak, jadi kayak sama-sama ngerawat rumah tangga. Betul. Itu gitu. Jadi nggak ada lagi sih yang namanya cinta tapi kasih sayang gitu. Kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya di agamaku gitu, di agama kita gitu kan Iya. nggak boleh sampai dibawa tidur dan nggak boleh lebih dari 3 hari. Bener, sebenarnya. sama. Kalau bisa tuh sebelum tidur tuh udah kelar gitu. Iya. Sebenarnya. Tapi lu nggak kelar-kelar ya, Makanya Seth. bisa gue lihat. Cuman
ketika di realnya itu agak gimana gitu ya Kak ya. Susah, karena kadang masih ego, masih kesel gitu. Tapi bicara tentang ego ya, gue penasaran nih sama Dustin. Ketika kalian menikah waktu itu tuh, kalian berdua tuh ngundang mantan kalian masing-masing gak sih? Kalau saya kan nggak sebelumnya belum punya pasangan. Dia itu cinta pertama. Ini cinta pertama lo? Iya. Wah emang, lu pakai apa, Tin? Apa? Pakai kesabaran. Oh, pakai. Karena buat sabar, kesabaran. ya sabar Bener. ditimbun. Akhirnya kita mendapatkan yang Sesuai kayak indah. mengharuskan yang tepat. Iya. Keren loh, cinta pertama. Cinta langsung pertama. nikah, alhamdulillah. Karena dulu saya kaku banget sama cewek kan ya, nggak bisa ngomong sampai ada dibikin konten. Diwakilin juga, ngomong diwakilin juga karena belibet. Sampai bikin konten yang emang kita blind date, diajarin ngobrol sama cewek gimana. Ada beberapa konten kayak gitu, akhirnya bisa komunikasi. Tadinya nggak bisa sama sekali. Kalau gitu dari pihak Dita ngundang mantan nggak? Nah, Dita itu alhamdulillah dia nggak ngundang mantan. Yang kedua dia temennya kehitung cuma 6 orang. Jadi waktu itu kurang lebih Jadi sisanya temen kamu semua. iya. Ya, udah dulu. Dita, Tapi kalau- lu kenapa ngundang temen lu cuma 6? Dia sampai sekarang sahabat aja itu 6. Lucu banget ya. Karena dia introvert Terkocak orangnya. memang. Jadi temen Gemas. 6 sama sisanya keluarga Dita aja gitu ya? Iya. Anyway, tapi gue penasaran Feby sama Rian lah ya. Ketika kalian nanti dapet jodohnya, Tuhan mendatangkan sosok pria buat Feby, sosok perempuan bisa rumah tangga. Kalian tuh kira-kira bakal ngundang mantan gak sih? Kalau ngundang gue kan udah pasti. Oh, parah. Sampai gak ngundang, gue naikin ke sosial media. Ya kalau aku sih tanya dulu sama pasangan aku ya, kayak boleh nggak ngundang gitu, kalau dia tanya alasannya apa gitu. Karena gue punya pangeran sekarang di samping gue gitu, jadi mereka harus lihat gitu. Nah, tapi kalau anak-anak yang meminta untuk papahnya ada gimana? Nah masalahnya anak-anak sampai detik ini juga nggak pernah minta Kak, jadi kayaknya itu juga Tapi kalau itu terjadi, siapa tahu dia udah sedikit lebih dewasa dan dia paham, dia bilang aku mau papa ada, gimana? ya nggak apa-apa juga sih. Mentingin mau anak atau suami yang... Oh aku tanya dulu ke pasangan. Kalau nunjuk ke sana yang mana sih? Kalau Rian, Kalau aku sih sebenarnya bener yang dibilang ke Feby ya, mantan itu juga harus tahu kalau kita punya pasangan. Tapi kalau saya sih cerita bukan mantan pacar lagi, kita juga sama ya, bukan mantan Ya, pacar, karena tapi buat mantan pasti jadi mantan ya, istri. Dan juga ibu kita sambung pasti atau bapak sambung anak kita iya, juga pastinya. karena kalau setelah perpisahan itu pasti berhenti menyakiti itu ya intinya. Iya. Dan juga setelah perpisahan itu harusnya baik-baik dong. Jadi pastinya diundang gitu. Oh diundang. Dan karena kalau menurutku ya, begitu aku nantinya punya... Gue seneng yang ini nih, udah di Pep. Enggak, karena kalau udah punya pasangan, kalau aku ya, yang nantinya kalau kontek-kontekan soal anak-anak, ya jangan lewat aku lagi. Iya, Gitu. lewat suami. Iya. Karena emang pada hakikatnya istri tuh harus patuh sama suami. Nah, Jadi itu. bener Kak Feby tuh harus minta izin sama istri sama suami. Kalau aku tuh kayak aku negasin dan ini semua damai nggak ada masalah. Jadi tetap Iya. undang agar istri aku bisa Itu kenal maksud sama aku. ibu dari anak aku yang pertama gitu. Kali ini aku mau kasih surprise aja lah. Ih. Boleh nggak? Yaudah kasih kejutan. Iya. Coba kasih kejutan lah, silakan Pep. Yang pertama ini buat siapa Pep? Buat Dustin, coba baca. Apa nih? Itu dari komentar dari netizen. Kebaca nggak, Tin? Terus suaminya juga harus didandanin juga kali, jangan bininya aja. Nah, Pendapat lo gimana? masalah ini sebenarnya kalau saya sebenarnya mau didandanin apa enggak tergantung dari rambut. Sebenarnya di rambut doang, kalau rambutnya rapi, dan udah laki ini kelihatan rambut rapi atau enggak pakai jam tangan itu udah kelihatan rapi. Iya, Emang kota laki-laki juga Jadi di rambut menurut ya? Dustin, udah tinggal tergantung settingan rambut. Settingan rambut. Kalau rambutnya stylingnya lagi bener, lu ganteng. Kemarin kucel gara-gara gara-gara rambut panjang. Gara-gara rambut panjang. Kita juga ngerasa Oh, gondrong. gondrong kalau gondrong saya ngumpul bukan panjang. Jadi kayak kelihatannya Jadi kayak nggak ini ya, kayak nggak di style. Maksudnya Ngumpul, berantakan ngajak gitu. berantem Iya, gitu iya. rambut lo kalau udah iya, ngumpul gitu ya. random aja gitu. Next ini buat Rian ya. Rian baca komentar dari netizennya Rian. Sebenarnya Rian orang baik-baik aja ya. Salahnya memang nggak setara secara ekonomi. Menurut Rian gimana? Ya sebenarnya kalau ekonomi itu kayak saya bilang tadi itu kita nggak bisa pungkiri ya. Semua itu kan udah ditentukan, udah ada takarannya ya dari rezeki itu. Jadi kayak ya kalau emang udah berumah tangga mau mungkin Siapa yang lebih naik? siapa yang lebih naik itu semuanya harus bisa bersama-sama sih, Tapi saling. itu udah rezeki rumah tangga kan. Sebagai laki-laki,
penting nggak buat Rian bahwa financial itu harus jadi nomor satu nih gue laki-laki untuk gue bisa menaklukkan si perempuan ini? Benar, benar. Financial tuh menjadi sangat penting ya untuk laki-laki ya. Dan juga ini menurut aku ya, kalau financial tuh biasanya mungkin laki-laki nih, ini udah setiap ada gaji buat istri, sisanya kita pegang sendiri. Kalau aku sih ke depan, dan juga sebelumnya juga gitu, harus transparan karena juga biar istri tahu, oh financial laki-laki suami aku tuh segini. Jujur maksudnya. Jujur lebih terbuka. Jadi Nah kalau ke depannya, jadi lebih aman gitu. Aku juga nerapin yang sama gitu. Apapun itu aku lebih serahkan ke istri. Kalau kemarin kan mungkin aku juga lebih ngatur sendiri, rumah tangga juga kita ngatur sendiri gitu kan untuk biaya. Tapi ya ke depan sih emang bener ya, apapun itu juga pasti serahkan sama istri. Karena istri lebih bagus untuk mengatur keuangan. Biasanya sih seperti itu. ini buat Dustin. Dustin, ini ada artikel. Tanggapannya Dustin apa? Ada yang bilang Dustin Tiffany mau program anak di 2026. Berarti sekarang emang belum? Oh, belum sedikasinya, belum ini. Jadi kita masih berusaha sedikasinya gimana pun ya kita tetap legowo. Nikah udah berapa tahun sih? Mbak, setahun setengah udah jalan. Udah, Pacaran dulu lah ya. iya benar. Sedikasi Masih modelan. baru. Nah, karena kan sebentar lagi udah mau lebaran udah biasa ya. Kalau lebaran Ditanya ya. tanya, sebel gak sih kalian? Sebel gak sih kalau ya apa ya udah nggak apa-apa gitu. Sumpah gak kelar-kelar ya. Kapan nikah? Udah nikah nih ya. Iya, Kapan punya anak? bener. 1. Kapan punya Iya, anak? 2. Cerai nih, ditanya lagi kapan nikah lagi. Iya. Tapi Rian takut gak sih untuk menghadapi Pertanyaan-pertanyaan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu ketika lebaran bentar lagi kan lebaran ini bener. ya. Yang nanya gak usah dikasih THR kata gua mah. Takut nggak sih? Ya udah tinggal jawab aja, belum ada, belum dikasih gitu aja sih. Karena nggak harus. sabar ya gue lihat. Iya karena nggak. Ya udahlah mau gimana, orang memang belum ada jodohnya gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak udah dibawa santai aja. Mungkin ada orang yang mungkin agak serius. Aduh ditanya ini lagi nih, aduh ditanya ini lagi nih kayak. Ah udahlah nggak usah dipikirin. Alhamdulillah udah pernah nikah. Gitu. Iya, katanya nanyanya belum pernah. Gue Alhamdulillah. udah pernah, lu belum. Nah dibalikin Gitu. aja. Oh, Alhamdulillah gua udah kalau punya aku mah anak udah nih. pernah. Buat Rian nih, apa tanggapan Rian mengenai kabar dan komentar netizen yang satu ini? Akhirnya Rian memilih pasangan yang sesuai kriteria dia. Harusnya gini sih dari awal nikahin tipenya. Tahu banget ya, lu tahu kriterianya kayak apa. Maksudnya gimana sih? Iya, Oh, jadi kepergok nih sama cewek baru. Bener sama dia? Ah, ide ini sebenarnya ini temen aku udah lama banget. Nah, Iya. terus baru ketemu tuh di 2025 kemarin lah gitu kan ketemu nggak sengaja. Jadi ya udah kita bertemu lagi, kita berteman ramean. Jadi setiap nongkrong kayak tadi tuh di mall tuh kita sebenarnya ramean lagi di bazar. Emang suka kayak gitu, lah. Ramen pas di foto pas lagi berdua. Nah, bener nggak? Iya. Bener makanya kan. Nggak apa-apa kalau gitu mah Ya aman udah aja. lah. Namanya juga netizen Ya, kan. namanya juga hidup. Oke, ini ada yang terakhir buat Rian ya. Kita ada video buat Rian, silakan dilihat yang satu ini. Rian deket banget nih sama Moana ya. Sebagai cinta pertama, emang kalau bapak, apalagi sama anak pertamanya udah perempuan, itu udah cinta pertamanya. Lebih besar cintanya dibandingkan ke istrinya ya kan. Apa yang ingin Rian sampaikan ketika melihat video tadi? Oke. Yang mau disampaikan ke Moana? Mungkin kalau misalnya anak aku udah ngerti ya, pasti yang pertama tuh aku selalu minta maaf. Karena kayak ya mungkin belum bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, tapi aku akan berusaha untuk anak aku bisa untuk menjadi papa yang baik dan selalu ada buat anak aku gitu sih. Oh. Gitu sih. Gini hidup. Iya makanya jadi nyangkut kan ngomongnya. Karena aku selalu walaupun ketemu, alhamdulillah bisa ketemu tuh seminggu 3 kali, tapi aku selalu kangen sama anak aku gitu. Sering ketemu? Dalam Sering. sebulan berapa kali? Ya pokoknya dalam seminggu tuh bisa 2-3 kali. Sama 3 kali masih kangen terus. Ya. Iya dong. Tapi Rian, kalau kayak gini ya, karena kan anak kamu apalagi perempuan ya. Ah, elah, capek banget. Kalau misalnya anak perempuan itu kan biasanya maunya deket sama papanya. Kalau one day, Ricis akhirnya menemukan pasangan yang akhirnya menjadi papa sambung buat Mona. Kamu gimana? Aku alhamdulillah seneng banget ya. Jadi Mona tuh lebih banyak yang ngejagain. Karena kan aku mungkin ya sesuai peraturan pengadilan lah. Pasti kita dibagi-bagi kan. 3 hari di saya, 3 hari di aku, 3 hari di ibunya. Jadi sayang aku tuh nggak masalah, malah makin seneng. Jadi Mona lebih banyak untuk ngejagain dia. Apalagi Mona anak perempuan kan. Khawatir itu pasti sangat khawatir gitu. Gitu sih. Jadi aku sangat bersyukur. Ya berharap semoga ibunya Mona cepat menemukan jodohnya untuk bisa jaga Mona sama-sama nih. Gitu.
kita masuk ke sini ya, ke Ada ya? Spill the Tips ya, kartu kejujuran. Oke, jadi aku punya kartu ini akan aku kocok. Kalian bertiga pilih, silakan pilih, lalu dibukanya nanti Oke. ketika dapat aba-aba. Siap. Ya. Ah. Silakan mulai dari Rian pilih salah satu. Yang Joker ada gak nih? Gak ada, beda. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Buka. Baca. Lalu jawab. Kamu pernah cinta sama seseorang yang bahkan nggak tahu kamu itu ada? Aku pernah sih. Cinta sama seseorang, Iya. tapi dia nggak tahu kalau kamu tuh ada ada. ataupun ada perasaannya. Iya benar ada Oh perasaan. pernah tuh Nah, terjadi. Aku pernah, ya zaman-zaman sekolah dulu lah. Gitu. Terus yang kamu lakukan kayak begitu tuh apa? Diem aja atau gimana? Jujur aku tuh orangnya Atau sebenarnya. maju? Iya, aku insecure ya. Aku tuh nggak berani dan kayak Nggak berani ngomong ya? nggak berani ngungkapin. Oh. Bukan karena takut gagal tapi emang nggak pede aja gitu. Jadi Oh berarti mungkin Rian ini termasuk introvert ya? Kayaknya. iya, Iya termasuk introvert. aku agak menutup gitu. Jadi Iya, iya. Selanjutnya Dustin. Oke, spicy nih. Ya, spicy. Spicy gak tuh gue liat Iya. Oh, apa yang bisa buat kamu ilfeel atau turn off? Saklar dimatiin ya ini ya. Tuh. Berarti kamu ilfeel biasanya sih ilfeel apa di Ilfeel, Indonesia apa dah? ilfeel. Berasanya Kak? Hilang feeling. Hilang perasaan kamu sama pasangan kamu, apa yang membuat kamu jadi aduh gue tuh kok Oh, kayak macam omongan nggak didengerin, misalnya Oh itu ilfil langsung. ya kayak macam yang tolong dong anduk nanti si Dian di sini, ternyata dia lupa nggak nyediain anduk di dekat sofa gitu-gitu. ilfil itu. Agak-agak iya, berarti kan kita kan istilahnya mau saling mengisi. Di situ ternyata isiannya kosong kalau menurut saya. Ada satu hal yang kamu tahu harus dilepas, tapi belum juga berani. Apa itu? Enggak, karena aku sudah berani melepaskannya. udah ya, udah lewat ya. Sudah. Oke, satu lagi. Wow. lagi. Satu lagi ya. Sekarang saya tadi kan. Itu ambil yang aman deh. Kita yang ini. Ah, ini apaan? Ambil yang aman juga kan? Mulai dari Feby. Salah ngambil lagi gue lihat-lihat. Apa hal tergila yang pernah kamu lakukan demi cinta tapi justru bikin kamu terluka? Sudah memberikan yang terbaik, sudah full effort, tapi malah diselingkuh. Oh iya, paham Fer. Oke, Dustin. Pernah pura-pura bahagia dalam demi mempertahankan cinta. Kalau pura-pura bahagia dalam mempertahankan cinta ya. Kita itu maksudnya kalau di pribadi ya. Kan dia juga pacarnya cuma bininya, gimana mau pura-pura bahagia? Ya kan Gimana? bisa jadi loh. Fakta Di emang. dalam, Iya. di dalam rumah tangga emang lo nggak pernah ngerasain itu. Bisa jadi loh. Lo pura-pura bahagia hanya untuk membuat dia Iya. ya senang aja, nggak usah khawatir. mah Padahal bohong. di dalam hati lo tuh lo memberontak. Pernah nggak? Oh, kita sih jalan. Janganlah, jangan sih kayak gitu. Kita mah jalan-jalan. Si Destin bojong sampai kesel Oh, gue lihat. Iya, kita misalnya pura-pura otomatis kita nggak akan ke jenjang yang lebih nikah begini-gini. Gak bisa ke jenjang yang lebih Iya, serius aja. iya benar. Waduh. Udah deh, aku baca deh. Mendingan yang spicy, ya kan tadi. Iya sih. Udah 2 kali ngambil yang Iya. lupa cinta mulu soalnya. Karena aku pikir ini yang aman gitu. Kalau bisa bilang satu hal ke mantan kamu sekarang, kamu bakal bilang apa? Waduh. Kata gue, paling aman tuh kartu gue lihat-lihat. Ya, bahagia selalu. Iya pasti. Aku bilang bahagia selalu, damai-damai, berkah, saling mendoakan untuk anak kita. Benar, gitu. benar. Iya dong. Dan benar. banyak sih, jadi ini sangat banyak pasti. Tapi yang pasti baik-baik ya. Baik-baik semua, nggak lah yang jahat-jahat. Yang nggak buruk-buruk, pasti yang baik-baik semua gitu sih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Rian. Jangan Siap. kapok loh. Enggak dong. Jangan. Destin. Tin, bawa Dita, Besok besok-besok. mungkin bawa juru bicara si Om Lo sih ya. Iya, Dita udah Biar bener-bener seru. Dita udah. Iya kan, terima kasih banyak semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa kita selalu hadir Sabtu dan Minggu jam 11.30 siang. Di sini hanya di Trans TV. Spill the tea, bye-bye. Bye-bye.